Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya malam ini saudara diberkati, yaitu dengan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, malam ini Tuhan, kami sangat berterima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan, izinkan kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Malam ini kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan membuka rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan, dan semakin setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimanapun saudara saat ini kami berada Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau juga memberkati sebagaimana Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya akan mengambil di dalam Hosea pasal 10, saudara. Hosea pasal 10 ayat yang ke-12a. Ya, saudara bisa menyimak Alkitab saudara pada malam hari ini, dan saya akan membacakan di dalam Hosea pasal 10 ayat 12a. Demikian bunyi firman Tuhan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Hosea ini kita diingatkan kembali bahwa kita untuk belajar menabur. Karena Alkitab mengatakan, saudara, kalau kita mau melihat di dalam Pengkhotbah, mari kita buka dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ketiga, saudara, di sana jelas dikatakan bagaimana semua itu ada waktunya. Ya, coba saudara buka di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama saja. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam hidup kita ini saudara, semua itu ada waktunya. Dalam waktu kita menabur, ya, ada waktu kita menuai, ya, dikatakan semua itu ada waktunya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, selagi ada waktu, mari kita menabur. Selagi ada kesempatan saudara yang kita miliki, beranilah dan jangan ragu-ragu atau lelah menabur. Karena di dalam menabur kita akan menuai. Ya, jelas. Kenapa? Ada waktunya, ya, di mana segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau kita membuka di dalam Pengkhotbah kembali saudara, di pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan di sana demikian. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Nah, di sini dikatakan apa? Menaburlah. Ya, firman Tuhan katakan apa? Menabur, taburkanlah benihmu pagi-pagi. Kenapa? Karena pada waktu pagi kekuatan kita masih segar. Kalau kita membuka di dalam Galatia, saudara, Galatia kita lihat di pasal yang ke-6 ayat 9 dikatakan sana apa? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa saudara? Banyak sekali saudara, ada banyak orang Kristen yang enggan, ragu, berpikir 1000 kali ketika hendak menabur. Ya, mungkin kita berpikir, kenapa saudara? Karena pikiran kita saudara identik dengan berkorban.
Kita hendak menabur, kita enggan menabur pada waktu itu. Tenaga, pikiran kita, malas kita. Karena apa? Sudah berpikir identik dengan berkorban. Kehilangan sesuatu, saudara, ya, atau mengalami kerugian. Nah, ini yang seringkali kita ada dalam benak pikiran kita. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Selagi ada waktu, mari kita berbuat baik. Mari kita menabur kebaikan, ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius dikatakan di sana, seorang petani, saudara, apa? Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama kali apa? Menikmati hasilnya. Petani yang menuai hasil jika ia sendiri tidak menabur, bagaimana, saudara? Pasti mereka yang akan menuai terlebih dahulu. Mereka yang akan menikmati hasilnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita kembali dalam Kejadian, bagaimana perjalanan Ishak, saudara? Bagaimana perjalanan Ishak, dia ada di negeri orang, di mana apa? Orang Filistin, ya, di negeri musuh, di tempat yang kering, tapi di situ firman Tuhan katakan dia harus menabur, dia harus bekerja. Artinya apa? Ishak tinggalkan dia harus dengan situasi kondisi yang buruk sekalipun yang tidak mendukung, tetapi di situ dia melakukan tindakan imannya. Dan apa hasilnya, saudara? Hasilnya Ishak mengalami, menabur, menikmati berkat yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 26 ayat 12 katakan apa? Maka menaburlah Ishak, saudara, di tanah itu. Dalam tahun itu juga dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Oh, luar biasa, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mari kita berbuat baik, menabur kebaikan, dan kita akan hidup kita dipulihkan, hidup kita menikmati berkat yang luar biasa. Sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di musim panen, saudara, di musim panen merupakan hasil akhir kerja kita, hasil kerja keras kita, mencucurkan keringat dan air mata. Disitulah kita bisa menikmati hasil bagaimana kita menabur, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi untuk itu kita perlu ketekunan. Kita perlu ketekunan, kesabaran, ketabahan hati kita. Kalau kita nggak tekun, kalau kita nggak sabar, kita tidak akan menuai. Seperti petani, dia bekerja dan dia menunggu hasilnya. Dan disitulah mereka menikmati sukacita yang luar biasa. Apa yang kita tuai, saudara, di masa depan, itu, saudara, ditentukan oleh keberanian kita untuk menabur di masa kini. Bagaimana dengan kita, saudaraku sekalian? Beranikah engkau menabur kebaikan itu? Tentunya Tuhan akan senantiasa ada di tengah-tengah kita. Ketika kita menabur, ada pengorbanan, ada yang hilang, sesuatu yang hilang dari kita. Tetapi di balik itu Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini firman-Mu yang begitu luar biasa mengingatkan kami agar kami senantiasa berbuat baik untuk menabur terus, karena Engkau senantiasa memberkati kami dan kami boleh melihat, kami boleh mengalami mukjizat itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin memberikan kekuatan, mengingatkan kami untuk terus jangan jemu-jemu berbuat baik. Sebab itu Tuhan, kuatkan iman kami Tuhan, agar kami tetap melangkah, melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
gerejaku adalah rumah